Kehadirat Allah atas limpahan nikmat iman Islam tentunya yang paling utama yang harus kita rawat terus dengan ilmu, dan akhirnya mau nggak mau kita harus merajimi atau merutinkan majelis ilmu. Dan alhamdulillah di kampung jenengan majelis ilmu bertebaran, tinggal dipilih mawon. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita baca dulu pertanyaannya. Ustadz bilang di negara Pakistan penduduknya hampir sama di Indonesia, beragama Islam, namun seluruh rumah di sana memiliki anjing-anjing besar untuk berburu. Nabi SAW sendiri malah memanfaatkan anjing untuk berburu. Rabu kemarin saya dapat kajian lewat radio berburu binatang, dan hasil buruannya ditangkap anjing liar, anjingnya anjing hutan, dan diberikan majikannya dalam keadaan hidup, maka buruan tersebut disembelih halal. Jika buruannya dibawa mati, maka haram. Pertanyaannya, bukankah hasil buruan tersebut keadaan hidup atau mati sama-sama pernah digigit dan kena liur anjing? Menurut Islam, apa hukumnya orang Islam banyak memiliki anjing, walaupun cuma hanya untuk menjadi penjaga rumah atau untuk menakut-nakuti orang jahat? Saya irin ini. Soalnya dalilnya rapal. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, di sini ada pernyataan yang kurang benar ya. Jadi ketika di sini dikatakan Nabi sendiri malah memanfaatkan anjing untuk berburu. Yang saya tahu, saya belum pernah baca dalil Nabi punya anjing untuk berburu. Nah, tapi ya, kebolehan tentang berburu memang ada. Ya. Disebutkan dalam Quran surat Al-Maidah ayat 4. Nah, ini paling penting. Lah kok apa dulu. Yas'alunaka maza uhilla lahum. Mereka bertanya kepada Muhammad, apa yang dihalalkan bagi mereka? Katakanlah dihalalkan, qul uhilla lakumut thayyibatu wa ma 'allamtum minal jawarihi mukallibina tu'allimunahunna mimma 'allamakumullah. Dihalalkan bagimu yang baik-baik. Nah, ini pun setor, yang baik-baik. Halal thayyib itu pun setor. Kemudian dan hasil buruan binatang buas yang telah kamu latih sebagai pemburu. Nah, ini juga menjadi dalil bolehnya memelihara anjing untuk menjadi pemburu, anjing pemburu. Anjing pemburu. Pemburu niku berarti berburune ten alas. Boten buru tanggane boten. Pokoke duwe kirek ngopo, jan nyokot tonggoku. Tonggoku galak soalnya enggak boleh. Nah, namanya berburu berarti yang diburu binatang yang mungkin mengganggu atau mau dimanfaatkan. Nah, yang diburu babi ya nggak boleh kita manfaatkan ya. Tapi kalau yang diburu adalah rusa dan semisalnya, maka boleh kita manfaatkan. Nah, kemudian dikatakan yang kamu latih sebagai pemburu, yang kamu latih menurut apa yang telah Allah ajarkan kepadamu. Fakulu mimma amsakna alaikum. Maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu. Nah, berarti boleh kalau dia dilepas diculke niku dengan ucap bismillah gitu, terus dengan misal nggih bedil rusa der itu rusane adalah kebedil iso mlayu niku diculke bismillah, ngoyak si rusa niku. Maka di sini dikatakan maka makanlah dari apa yang ditangkapnya untukmu dan sebutlah nama Allah atasnya. Jadi ketika dilepas dengan menyebut nama Allah bismillah, itu hasil buruannya boleh dimakan, hidup atau mati. Nah, hanya saja kalau konteksnya adalah si binatang itu napa istilahnya pas dengan parani anjingnya itu kok berada di dekat si buruan, dan buruannya itu ada di air posisinya mati, maka dalam kondisi seperti itu tidak boleh diambil karena tidak diketahui matinya karena tembakan kita atau karena anjing buruan kita atau karena kecemplung. Nah,
Termasuk yang tidak boleh adalah ketika binatang buruannya mati, terus ada anjing punya kita dan ada anjing liar. Nah, anjing liar ini berpotensi dia yang bunuh, maka haram buat kita. Jadi kalau konteksnya anjing liar, maka tidak boleh memang kita memakannya. Nah, tapi kalau anjing buruan boleh. Nah, Nabi SAW bersabda tentang anjing, man aknata kalban illa kalba soidin au masiyatin au zar'in naqasa min ajrihi kulla yaum qiratun. Barang siapa yang ngingu anjing, kecuali anjing untuk berburu, berarti boleh. Atau masiyah itu tinggung ngangon terus ada anjingnya sing ngawal niku lho. Nah, itu boleh gitu kan. Au zar'in atau anjing untuk menjaga kebun. Misal kadosan Sumatera niku kebun apa sawit, itu terusnya kalau umur kurang dari 1 tahun itu rawan dimakan babi. Jadi buru-buru akan tinggi, belum tinggi sudah dintekke babi. Nah, maka ada anjing untuk mengusir mereka atau membunuh mereka itu tidak apa-apa. Ning tadi kesalahan di kita, babi ini dikumpulkan celengnya itu, terus diadai, terus dikirim ke Solo. Nah, ini dimasak mereka sebagian, terus dikirim ke Solo barang kok sak truk nih kok. Lambu untuk nopo. Neng niku prihatin nggih, artinya wong Solo ki jane akeh wong Islam tapi kok konsumsi babinya tinggi sekali gitu. Nggih. Jadi sampai celeng itu dikirim karena murah gitu. Terus sekilo namung 15 sampai 20.000 gitu. Pun tekan Solo niku. Ning nggih niku kirimane niku sak truk niku kebut niku. Nggih. Ya dan berita niku kula ngertos ya. Nah, kalau di luar itu maka pahalanya akan berkurang 1 kirot setiap hari. 1 kirot setiap hari. 1 kirot niku sak gedene gunung Uhud. Nah, termasuk kemudian nanti ada sabda Nabi SAW, layat khulul malaikatu baitan fihi kalbun wala suratun. Tidak akan masuk surga rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Atau jenengan nek ngingu anjing tidak untuk 3 tadi, tidak untuk berburu, untuk ngangon, untuk jaga kebun, maka itu akan menyebabkan malaikat tidak akan masuk. Nek malaikat tidak masuk, sing masuk niku setan. Akhirnya omahe niku singup, kemudian sidik-sidik rame gitu kan. Terus nek rame ora sithik sampai tanggane krungu gitu kan. Nah, kalau sudah setan banyak masuk di situ, potensi titik-titik pegatan wae Mas. Pulangkan aku pada ibuku, nah padahal ibunya udah nggak ada. Nah, makanya nek anjing saja dilarang, gambar juga, maka jenengan yang ngapunten ten omah niku gambar-gambar digantung-gantung niku mangduke. Gambar foto-foto mangduke, nomole gambare Tuhannya agama sebelah ngapain tampilkan. Mungkin enten Habib Sanjang nek omah iki ra mbok tempeli fotoku, omahmu ra dibarokahi misal ngoten. Niku dusta ya. Jelas niki hadisnya mengatakan tidak akan masuk rumah yang di dalamnya ada anjing dan gambar. Bahkan hadisnya Bukhari Muslim kok. Niki sahih 2 kali. Jadi udah tidak bisa dibantah dengan apapun ya. Makanya ulama sakit nih, dan wong niku meninggalkan hadis, meninggalkan ayat demi untuk mengikuti pendapat orang-orang yang dikagumi. Yaitu sebuah musibah yang luar biasa. Itu namanya fitnah syubhat. Jadi orang itu terfitnah meyakini atau melakukan sesuatu yang salah tapi dianggap benar. Nah, kemudian yang keempat disebutkan dalam hadis tahurun ina'i ahadikum idza walagha fihi kalb ayyagsilahu sab'a marrat awwalahunna bitturab. Kalau kamu punya wadahnya kok dijilat anjing, maka cuci 7 kali. Salah satunya dengan tanah, salah satunya itu bisa di depan, bisa di belakang. Nah, ini menunjukkan najisnya itu bukan najis biasa nih, najis mughalato. Sehingga nek liure itu kayak gitu ya darahnya luwih najis itu. Makanya jenengan nek gatekke para pemasak sengsu itu. Sengsu ngertos? Oh, seng asu niku lho.
Ya wong Solo kok sing gawe istilah kula ya mung awale ya mung apa to. Ya gua juga muslim itu. Lah nggih makane kula cethake niki. Lah niku biasanya mboten dibeleh, soalnya nek dibeleh brakot gitu kan. Akhirnya dilebokke ten karung terus di mati. Mungkin nek mati langsung dibeteti. Mboten nggih dibeleh gitu. Nah, sudah mati itu dibuka lehernya atau bagian tertentu, darahnya ditampung. Lah mungkin nek pun dipecel-pecel dagingnya cilik-cilik nika dilebokke ten wajan nggo dirica-rica, nah getahe iku dicambahke. Ngomongnya tambah enak. Jadi memang ya akhirnya napa nggih? Sesuatu yang haram niku nggih uplekane nggih haram-haram ngoten niku. Nek boten nggih niku mengke getahe dibekukke terus dadekke saren ngoten niku. Ya itu dalam Islam ndak boleh. Liurnya aja najis apalagi lebih dari itu ngoten. Nggih. Makanya kenapa kok di Solo banyak dan bahkan yang jual orang Islam. Ngapunten ya ten Solo niku enten salah seorang ustadz ya, semoga Allah mengampuni beliau. Yang beliau itu pernah ditanya tentang hukum makan anjing, jawabannya ya boleh ono ning Quran. Nek ono ya haram, nek gak ono aku gak wani ngaramke gitu kan. Nah, akhirnya ya orang yang mendengar yo bingung, entuk ora akhirnya kesimpulannya gandeng seneng ya entuk gitu kan. Padahal harusnya ya model berdalilnya atau cara istidlalnya itu tidak seperti itu gitu kan. Kalau semua binatang ditanyakan hukum halal haramnya ada enggak di dalam Quran, kemudian nek ada baru diharamkan, nek enggak berarti enggak. Oh, Quran itu isine nama-nama binatang ngomong nggih. Jal jenengan sing dahar sego pecel panggoleki ten Quran enten mboten. Ora enek gitu kan. Napa meleh seblak ora enek gitu kan. Nah, enggak bisa seperti itu cara menurunkan hukum di dalam fikih nggih. Nah, ayatnya jelas mengatakan Allah Subhanahu wa taala berfirman wa ma atakum rasulu fakhuduhu wa ma nahakum anhu fantahu. Apa yang Nabi itu perintahkan ikuti, yang dilarang tinggalkan. Jelas Nabi mengatakan liurnya aja kayak gitu, kayak liurnya kayak gitu ya masuk terus dimakan. Terus nyucinya aja sampai 7 kali kok gitu kan. Wong ngapunten jenengan yang selesai haid nifas niku kan mandi mboten nganti ping 7 to. Ping pisannya udah sah gitu kan. Nah, niki goro-goro didilat anjing, ya bejanan jenengan itu disuruh nyuci 7 kali. Berarti itu kan najis banget gitu kan. Makanya bimbing dalam hati Allah Subhanahu wa taala, nggih, seorang muslim haram memelihara anjing kalau tidak punya tujuan yang satu dari 3 itu. Sehingga kalau cuma buat peliharaan lucu-lucuan tidak boleh, untuk hiburan tidak boleh, nggak ada kepentingan, nggak ada keperluan tidak boleh. Terus jenengan enten kirik liar, jenengan biarkan masuk rumah jenengan ya ndak boleh gitu. Lah tapi aku kan pengen entuk ganjaran kaya wong wedok sing mlebu surga gara-gara anjing. Ndak apa-apa jenengan mangundut napa dog food. Nah, dog food napa? Pakan anjing ya, pakan kirik. Mang cari adah dhewe. Nah, mungkin jenengan mang titeni niku anjing-anjing liar niku ada di mana. Nek biasane misal mangkal ten pratelon pundi kan memang paling mriku. Wonten mawon rasa dijak mulih gitu. Makane ten TV niku enten piyai cadaran ngono iki dijak mulih gitu. Dijak mulih, digendongi, dipopongi, didilati, astagfirullah. Cadaran niku. Dan dia terus ngomong kayaknya takdir saya memang untuk menyelamatkan mereka yang tidak beruntung. Lah menungso gak beruntungnya akeh kok milih kira itu. Nggih. Ya artinya kebaikan kita pada binatang itu enggak kita pungkiri nggih di dalam agama. Cuman fikihnya harus diterapkan, enggak terus dibawa pulang ngoten niku nggih. Nah, wong-wonge terus piye ngono adus ping 7. Kuwi rahmatullah Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Bukankah hasil buruan dalam keadaan hidup ataupun mati sama-sama pernah digigit maka kena air liurnya? Ya kena, tapi kalau tadi sudah diucap bismillah boleh nggih. Boleh. Syukur-syukur nek jenengan iso niteni kowe iki dicokote sebelah gulune ya. Mungkin pas bagian gulune jenengan ketok jenengan keke si kirike niku. Soale kirike niku nek mboten dikeki ya nesu mangke. Ten Surabaya niku enten, piyai niku ngingu kirike niku pinten nggih? 13 mboten guys. 13 terus dhek niku sakit. Sakit nopo nggih kula supen pokoknya sakit sampai dia itu susah untuk keluarnya ikan makan. Terus mungkin kuatir kirike niku medal, anjinge niku segawon niku kuatir medal, niku pintune dikunci. Jadi ndak dikei makan,
terus dia juga tidak bisa nyari makan, akhirnya sing duwe niku mah dipangan gitu. Enten kok ten beritane kok, ya toh, berita nasional iku lho. Jadi mboten berita gosip napa-napa, mboten insert selebriti, mboten. Berita-berita nasional itu enten. Jadi mungkin dia sakit terus parah meninggal lah. Jadi ora iso metu malah dibrakot sama direke. Nggih mboten nganti entek sih, terus enten turane sithik. Wis pokoknya ampun berhubungan sama yang gitu-gitu. Tadi pagi apa kemarin ya saya lihat Instagram napa-napa niku negara luar sana. Enten orang nuntun kirik sing galak niku pitbull niku. Sing rupane serem niku. Nah, terus enten bule liya sing nggawa anak cilik niku. Mbuh enten napa pokoke kirik iki langsung mlayu ning cah cilik niku dicokot sikile. Ya wis ngoten niku lah. Makane jenengan nek enten piyai ngangon kirik mboten ngangon wedhus ngangon kirik ngampun cedak-cedak jenengan. Omone kirike gede-gede sak wong-wong niku. Enten lho. Ten Car-Free Denan niku kirike gede-gede lho. Kadang wong siji niku nuntune mboten wong siji papat ngoten niku. Duh hae. Nggih. Nek di negara luar nggih, negara luar itu dingon ngoten memang tujuannya biar buang air besar di luar. Ning dijiko dilebokke plastik terus dicemplungke tempat sampah. Nek ten mriki mbuh. Ketoke do rasamu kresek niku. Pokoke yang penting mlaku nguyuh ngono segala macam. Nggih. Nikulah memang harus banyak bersabar dengan. Kemudian yang kedua, menurut Islam apa hukumnya orang Islam banyak memiliki anjing walaupun cuma hanya untuk menjaga rumah? Tidak boleh ya. Nanti kan pilihannya adalah untuk berburu. Yang kedua menjaga ternak, yang ketiga menjaga kebun. Nah, menjaga rumah itu tidak boleh pakai anjing. Kenapa? Ya kita itu berburu binatang buas, bukan berburu tetangga. Gitu. Satu itu. Kemudian yang kedua, ya Islam itu sama kayak kultur Jawa. Jawa niku ngajarin apa toh? Pager mangkok luwih bakoh timbang pager tembok. Ramiro nek dadi orang hidup itu sama tetangga itu yang baik gitu kan. Agar tetangganya baik sehingga nggak perlu melihara anjing gitu kan. Nggak perlu melihara anjing. Jadi bertetangga yang baik, nggak perlu memelihara anjing. Kemudian atau untuk menakut-nakuti orang jahat. Wow, nek pager mangkoke pun bakoh ya tanggane bakal melindungi atau menjaga jenengan. Tapi kalau mangkoke ra tau didum-dumke ya, akhirnya gini kok enten maling meh mlumpat mah disilahi ondo, didudoi dalane, goleke linggis. Piye Mas, tak ewangi piye iki nek linggis gedhe lho. Mboten kula mboten betah linggis, kula betah graji iki ya enek graji. Nah, niku nggih terus itu yang harus kita kejar, bukan kemudian malah golek dalan liya. Makanya di dalam beberapa kalimat itu orang ulama itu pernah mengatakan gini, bedanya ngoyak ilmu sama ngoyak bondo. Wong ini nek ngoyak bondo begitu dapat mati-matian sampai mati dia akan menjaganya. Tapi orang yang mengejar ilmu atau mendapat ilmu maka sampai mati dia yang akan dijaga. Ngoten benten. Artinya kalau jenengan dapat duit banyak 1 triliun santen omah jenengan. Aja kok duit zaman biyen niku lho jemani wae lho keloni gitu kan. Bojo lagi godhong, bojone tinggurke. Pilih ngeloni godhong ya. Nah, nomole duit. Makane nggih ilmu yang jenengan kejar. Nggih. Kalau ada rezeki jenengan bagi ke tetangga. Jangan acuh tak acuh sama tetangga. Kemudian yang kedua, Ustadz juga bilang pada zaman Nabi ada orang sakit seperti beri-beri datang kepada Nabi, dia mengeluh pada Nabi, akhirnya diperintahkan kamu ikuti penggembala itu tiap hari kamu minum kencingnya dan kamu minum susunya. Benarkah? Tidak tahu saya. Yang tahu adalah adanya hadis tentang perintah untuk minum air kencingnya unta ya, jangan dikiaskan ke sapi, kambing dan unta. Dan itu terjadi pada orang yang sakit panas, bukan sakit beri-beri. Dan itu enggak setiap orang sakit panas terus Nabi ngengken golek uyuh unta mboten. Cuman pada orang itu. Jadi kan setiap orang itu obatnya kan sendiri-sendiri. Nah, pada waktu itu mungkin Nabi itu dikasih info sama malaikat, bisa jadi
wong iki marine ngombe uyuh unta. Lah uyuh unta ki apa enggak najis, Mas? Maka ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, semua binatang yang halal dimakan, kotorannya itu tidak najis. Tidak najis. Jadi nek misal nggih, jenengan salat zuhur 4 rakaat. Nah, delalah pas salat rakaat ketiga, jenengan kok ningali rukuh jenengan misal enten mriki misal enten telek pitik nggih, telek lencung misal ngoten. Allahu Akbar karo diambu. Oh iya mau telek lencung gitu. Niku jenengan tutuke mawon ning salat ndak apa-apa. Selama niku telek pitik. Nah, nek niku kotoran putune jenengan. Nah, itu batal salate. Memang batalke gentos riyen apa dino iki dikumbah ngen sing reget niku diulangi salate. Ngoten nggih. Jadi makanan yang halal dimakan kotorannya makanan. Binatang yang halal dimakan kotorannya tidak najis. Ning senajan mboten najis nggih jenengan misal ten masjid ya to ngangge rukuh ngisoran pun dienggo terus kena telek pitik rapopo ora najis nggih tetep dilaki ngambun-ambuni to. Nah, ampun tetep diopeni niku telek ini. Tetep jenengan ten keran disentor napa diucek riyen ngono kajenge mboten kegawa mlebet. Mesake tak mirim nggih. Nah, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, bencana yang menimpa di Aceh, Padang, serta Sumatera Utara, Sumatera Barat. Banyak tokoh pejabat yang bilang sudah takdir dari Allah. Sedangkan para ulama agama, kiai, ulama, ustadz di radio, TV, kajian, masjid mengatakan karena ulah manusia yang serakah, yang tiada puasnya, khususnya yang terjadi di Aceh. Mana yang benar? Mohon penjelasan. Dua-duanya benar ya. Jadi semua yang terjadi di muka bumi, baik yang baik maupun yang buruk. Rukun iman kan rukun iman yang keenam itu apa? Mengimani pada takdir yang baik dan buruk gitu kan. Maka baik takdir yang baik maupun yang buruk ya semua itu adalah takdir dan semua sudah tertulis di Lauhul Mahfuz. Berarti takdirnya apa? Takdirnya berarti enten wong ngetoki alas terus akhirnya alasnya gundul alias botak, kena banyu udan banjir bandang ngoten. Nggih. Payune gede-gede lho Bu niku jenengan sing napa garwane pengusaha mebler keng mriko mawon rono Pak ku nek rung sugih aja mulih gitu kan gawe mebler ten mriko payu niku kathah sing betah niku bahane nggih kuatah gitu. Terus omah-omah ya do rusak to butuh apa susuk kayu ayo Mbak Nova ngoten nggih. Jadi dua-duanya benar nggih. Itu memang takdir Allah. Tapi dalam takdir itu juga disebutkan atau dikatakan kalau memang itu terjadinya karena ketamakan manusia, keserakahan manusia. Hari napa nggih? Kula kesupen niku kula kan ngisi PHI Banjarsari. Banjarsari niku ternyata niku enten slogane. Banjarsari kampung santri ngoten niku. Terus pembukaane sambutane niku Pak Camat. Wah, kula ya kaya dikai napa? Dikai duren runtuh. Soalnya napa? Camate ngerti agama, kenal agama. Wah, dalil segala macam. Wah, kula ya langsung maces ngono sisan niki ya. Pas kan temane kan mitigasi bencana, ngomongin bencana niki lho. Pak Camat lenggah teng Ngajeng, kula isi pengawasan ngeten iki. Dados mekaten Bapak-bapak, Ibu-ibu, Pak Camat. Yang namanya mitigasi bencana niku enten 3. Mitigasi niku napa nggih? Mengantisipasi atau mengurangi resiko atas bencana. Nah, ada 3. Pra sebelum bencana, saat bencana, setelah bencana. Nah, ini kita ngomongkan pra dulu nggih. Nah, pra bencana itu ya kita harusnya memetakan bencana itu dari sebab fisik dan non fisik saya bilang gitu. Dari sebab fisik napa? Nek ten Solo niku bencana umume Solo niku genangan, kebakaran, banjir tipis-tipis lah gitu kan. Mboten banjir bandang ngoten niku. Soalnya kan tebih king gunung, tebih king laut gitu kan. Nah, tapi saya bilang gitu, ada bencana non fisik yang berpotensi muncul di Solo. Nah, yang disebabkan oleh sebab non fisik. Napa niku? Prostitusi saya bilang gitu. Karena Nabi mengatakan apa? Bahwasanya idza dhahara zina war riba fi qaryatin faqad ahallu bi adabillah. Nek kampungmu, negerimu, kecamatanmu atau mungkin kotamu, nah di situ
sudah lazim umum yang namanya prostitusi dan riba, sudah dianggap biasa. Nek golek wong ini ning di RRI ya, misalnya udah biasa berarti, udah refleksnya udah cetok, tempatnya udah terpetakan gitu kan. Nah, maka sesungguhnya kalau ada bencana kamu sendiri yang mengundangnya. Pramila Pak Camat ya saderenge panjenengan gentos dados kepala dinas kan sak mangke ajeng dados kepala dinas beliau niku. Nah, niku kedah dirampungke lha niku enten ten wilayah Banjarsari. Ya, kan tabelannya mlebet Banjarsari to. Nah, ngoten kula sanjangi. Makane Pak Samad itu bingung ya piye iki. Puluhan tahun enggak beres lho niku urusan niku. Urusan situk niku wonten Solo. Niku nek nganti sampai beres rapi, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur sae. Nah, mulai Banjarsari niku masjid-masjide do pengajian sak pirang-pirang. Pokoke kula niku ten Solo niku ngisi pengajane ten Tipes kalih ten Banjarsari. Dua tempat itu yang insya Allah menjadi pusatnya dakwah Islam di kota Surakarta. Nek zaman dulu lawean, tapi saat ini ada pergeseran di dua tempat itu. Ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, kembali ke sini. Bahasanya bencana itu harus diantisipasi. Nah, emang bencananya apa toh mas? Nah, bencananya apa? Nek enten niku prostitusi. Allah menyebutkan dalam Quran surat Al-Mulk, "Amintum man fis samai ayakhsifa bikumul ardo fa idza hiya tamur." Apa kowe rumangsa aman sangka Gusti Allah sing enek ning langit kono nek iso ndelepke kowe ning lemah. Nah, mendelepkan itu napa istilahnya nek sing bencana niku? Likuofaksi. Nah, likuofaksi kados ten Palu niku ora enek apa-apa Bu ketika mak bles gitu. Begitu sudah ambles padet meleh bingung enggak? Kapan le ngecor gitu kan. Kapan le ngejur gitu kan. Nah, makanya saya sampaikan ini atos itu. Bibi yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang keempat menyambung pertanyaan yang terhormat Bu Titi. Sabtu kemarin, 1 bulan ini suami saya minum suplemen. Waduh, ini terlalu khususan nih. Suami saya minum suplemen obat titik-titik. Nah, sebelum minum cukup 2 kali sebulan. Setelah minum hampir 2 kali seminggu. Karena saya merasa capek dan ganggu tidur malam, maka obatnya saya buang. Pertanyaan, bolehkah suami minum obat itu? Sudah tua kok sing-sing. Aduh, yang kedua, dan berdosakah saya? Obatnya saya buang karena ganggu kesehatan saya. Ngeten nggih, ibu-ibu yang dirahmati oleh Allah. Kemarin niku ngenten bos kula nyedaki kula terus ngomong ke Ridwan Kamil. Malah gosip Ridwan Kamil ya. Terus akhirnya bos kula niku sanjang. Delalah niku mung wong telu sing ngobrol. Kula wong lanang, kanca kula ya lanang, bos kula niku setri. Bos kula niku sekretaris dinas yen kula ngomong. Jane niki sing ngomong wong wedok lho, sanes kula. Nek kula ku padune mung piye ngono. Mboten sing ngomong niki piye setri. Jane iki wong lanang iki gampang. Angger apa sing ning wetenge kuwi wis diwareki karo amit-amit ngapunten nggih. Karo urusan ngisore kuwi dirampungi, ora bakalan wong lanang petingsingan gitu kan. Ora bakalan wong lanang peting. Niki sing sanjang piyai setri. Sing dikandani kula kalih rencang kula. Kula umur 40, rencang kula 37. Nah, cek 6 lah gitu ya. Nek niki umur 50-an. Terus dia menyebutkan suaminya, bojoku. Nah, nganggur wis rampung urusan loro kuwi, wis ora nandi-nandi kejaba ngumpeng ning RT, soalnya Pak RT ngecek warga. Terus bar kuwi nang masjid, terus bar kuwi pengajian karo mapak aku, wis ora ning ndi-ndi ning omah. Nah, sehingga ibu-ibu yang dirahmati Allah, ketika panjenengan gadah garwa, nah, niku nggih mang rumah, cara ning rumah nggih niku wau napa betahe dicekapi. Nek jenengan tesih kemutan, kula nate ngendikan mbok bilih ten mriki niku ngeten. Nek jenengan mboten kersa, mboten remen garwa jenengan nikah melih. Nah, nikah niku basa kramane napa? Nikah ya nikah. Oke. Nikah melih alias poligami. Nah, niku sebagai jenengan sebagai pasangannya kan sudah bisa meniteni gitu loh. Nek dia itu mempunyai kebutuhan seminggu berapa, sebulan berapa.
umpami nggih. Kemudian seminggunya 5 kali. Nek sebulan berarti ping 20 gitu kan. Nah, ben bojone niku bojone. Ben garwan jenengan niku mboten kepikiran ajeng aneh-aneh. Kembali ke omongan bos kula niku. Niku mang pengke 10. Nah, niku nek pun mang pengke 10, nah niku wong lanang niku wis ora kepikiran aneh-aneh. Tapi nek ping 20 wau jenengan korting setengah, kantun 10, kuwi ya terus kosot-kosot ngoten niku, terus mikir iki rondo ngendi sing iso tak cedhaki gitu. Tangga kae lagi rondo anyaran. Ngoten niku terus pikirane. Makane niki sing ngendikan Piye Setri lho, mboten kula. Apa nek sing ya jane kula ya sepakat ngono. Ning maksud kula saya menceritakan dia yang cerita gitu. Nek saya langsung kan kok ndak ketok kesane kok piye gitu, mboten. Jadi niku memang sudah seperti itu. Makanya Ibu yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Nggih. Dan Kyai Jaler niku nek adepane karo bojo wis penak banget. Maksudnya penak ngeten, umpami nggih. Urusan niku wau rampung kalian jenengan. Niku mboten jenengan ken kerja ya mangkat kerja, wis dadi cah wong rajin ngoten niku lho. Tapi nek niku ora rampung, kuwi engko dadi cah suwung niku bocah niku. Dadi bingung arep ngopo, ngono bingung, gak fokus gitu kan. Ndak fokus, dan itu ndak cuma terjadi pada laki-laki muda ya, cah tua bareng gitu. Kalau bapak sepuh niku nggih ngoten nek, makane kan teng berita niku amit-amit nggih enten mbah-mbah niku mencabuli cucunya, mencabuli anak tetangganya. Niku nggih hasine ngapunten jane nggih jek duwe kebutuhan ning tidak selesai ngoten lho. Lah tapi aku lara niku candhane ngoten to. Lah ngapunten niku mboten kedah lewat dalane niku wau. Niku ngapunten ngangge mang goleke napa ngoten to. Sing penting rampung ngoten to. Nah. Oh, pokoke niku lah jenengan luwih ngerti. Nggih. Ngoten nggih dados niki ampun malah napa dialang-alangi ampun gitu kan. Nah, nek soal penggunaan obat-obat niki tidak saya sarankan karena kalau memang mau pakai itu harus saran dokter, karena kalau tidak pakai saran dokter nanti khawatirnya jantungnya kena gitu ya. Terus normal mawon, tangleti Pak wis ora usah ngono kuwi kebutuhanmu ping pira to jane seminggu. Ya mung ping 2 tok, ya wis engko tak kei 30. Nah, pun dadi niku mengke mboten usah nggih aneh-aneh ngoten iki. Nggih, mungkin ndak mesake malah gerah, malah kena jantung, kena liver macam-macam. Wonten melih saderenge kula bacakan hadis. Nggih, pripun Bu? Nah, pertanyaan bagus. Khilaf ulama. Mayoritas ulama berpendapat itu khusus bejana. Nah, dicuci 7 kali pakai tanah. Kenapa? Ada kenapanya. Ini kalau dari sisi sains Bu, dari sisi sains. Dari sisi sains itu gini. Liurnya anjing sama liurnya kucing itu nek di mikroskop. Bakteri ini sing anjing niku akeh bianget. Akeh bianget tur napa istilahnya? Kelet ngoten niku. Nah, ketika jenengan cuci mboten ngangge tanah, itu dia masih tersisa di situ. Nah, yang namanya bakteri niku dijarke mawon dia membelah diri. Nah, akeh. Mboten kados menungso dadak lamaran terus mungkin hajatan ngoten niku mboten. Nah, ada potensi nanti kalau itu nggak dilakukan 7 kali dan dengan tanah, niku mangke masuk ke perut. Nah, kalau masuk ke perut nanti penyakitnya macam-macam. Nah, sehingga ada apa namanya syariat seperti itu. Dan kenapa kok tanah pilihannya? Karena di tanah niku banyak bakteri yang baik. Nah, ning tanah yang bersih nggih, jangan jenengan ke tanah sing enek telek kucinge ngoten mboten. Tanah yang bersih. Nah, di situ ada banyak bakteri baik. Makanya kenapa jenazah, jasad atau bangkai-bangkai itu diken ngubur itu karena biar diselesaikan sama bakteri-bakteri yang baik itu. Termasuk septic tank niku yang bagus niku dalamnya diplester tapi jobone mboten. Biar airnya niku ngrembes medal, termasuk bakteri dari luar masuk. Sehingga nanti harapannya memproses yang di dalam sekian puluh tahun nanti niku airnya keluar nanti tinggal nanti jadi pasir ngoten. Karena bakteri tapi nek coba jero diplester, wah bakteri dalam ndak bisa akhirnya ngeten mriku bleketek gitu kan. Terus dilalah napa bolongan ventilasine niku mboten bagus. Akhirnya gasnya ten niku keras atau tekanannya tinggi bledos. Dan bekasi niku bledos.
wonge kecemplung ten mriku. Mati malah wong. Ana niku ledakane banter niku. Ngoten. Nah, niku hikmah dari syariat yang kita itu waktu itu para sahabat itu tahunnya ya cuma samikna wa atona. Senajan ugi ngeten soal laler niku lho. Laler niku punya dua sayap. Ketika nyemplung ten wedang yang ada airnya, plung itu. Niku kan ngelelepke pisan, pluk. Lelepke terus dipendet dibucal. Karena satu sayapnya mengandung racun, satu sayapnya mengandung penawar. Zaman dulu Nabi ngendikan ngeten, sahabat nggih sami nawata, nah sakniki niku pun enten tulisannya soal niku dan bener seperti itu. Nah, termasuk babi. Babi kenapa diharamkan babi? Nek zaman dulu ya kita tahu nih babi iki kotor, jorok, cacing pitang ngoten niku. Padahal ten sapi nggih enten cacing pitang. Bahkan kula nate beleh ke sapi ten jagalan niku, sapine gede atine niku sak kil kula niku luwih gedhe meneh. Niku bolong-bolong isine cacing. Nah, terus ternyata ilmu pengetahuan biologi molekuler makin kesini itu mengungkap bahwasanya DNA babi dengan DNA manusia niku nyedaki padha sehingga mirip-mirip. Nah, nek mirip ini nanti bisa dijadikan sebagai bahan untuk transplantasi organ. Carane DNA manusia diambil dilebokke mriku. Nah, mungkin terus ditumbuhkan misal napa kuping, engko bagian putih pokoknya metu kupinge. Nah, iku iso diketok meniku ditempelke pluk ngoten. Kupinge dadi, ginjele bisa diambil, jantungnya bisa diambil buat manusia gitu kan. Ini belum ngomongke hukumnya boleh apa enggak transplantasi itu, tapi yang sangat masuk akal itu babi ini karena deket DNA-nya. Nah, nanti nek DNA-nya sudah kelebonan dan sudah dekat terus dileboni DNA manusia, kajenge mboten konslet nek dikathokke niku. Nah, ini berarti DNA-nya makin dekat lagi dengan manusia. Nah, sehingga niki nanti nek dimakan atau lagi dia kawin, makanya DNA anaknya itu makin dekat dengan manusia. Nah, nek niki nek dimakan gitu. Ada potensi penyakit yang tidak ada obatnya yaitu karena memakan yang DNA-nya mirip. Nah, jadi koyok kanibal gitu. Makanya pengharapannya sampai sejauh itu sebenarnya. Nek kita mau merenung nek soal cacing, soal macam-macam pun enten obate kan. Dikai pembatrin pun mantun kan. Wonten malih Bu Titi? Nggih. Bibi dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan. Nah, kita lanjutkan tentang air Zam-Zam. Nah, disebutkan bahwasanya lau tarokta Zam-Zam au qala lau lam taghrif minal ma lakanat Zam-Zamu ainan ma'inan. Seandainya ia membiarkan Zam-Zam atau tidak menimba darinya, ini saya Zam-Zam menjadi mata air yang luas. Jadi danau, tapi karena diambili ya jadi sedikit. Qala fasyaribat wa ardoat waladaha. Kemudian beliau meminum air Zam-Zam itu, kemudian akhirnya susunya bisa keluar, asinya, kemudian menyusui anaknya. Faqala lahal malak, malaikat berkata kepadanya, la takhafu ad-doi'ah, jangan takut akan kebinasaan. Maksudnya orang usah khawatir kamu mati. Nah, kenapa nanti dalam hadis yang lain tentang Zam-Zam, Zam-Zam itu mengenyangkan. Nah, fa inna huna baitullah baini hadzal gulam wa abuhu. Sesungguhnya ya bani hadzal gulam wa abuhu. Sesungguhnya di sini nanti adalah akan berdiri Baitullah Al-Haram yang akan dibangun oleh anak ini, yaitu anakmu bersama dengan bapaknya. Anakmu di sini sinten? Nabi Ismail. Bapaknya Ibrahim. Ibunya sinten? Hajar. Wa innallaha la yudhi'u ahlahu, dan sungguh Allah tidak akan menyia-nyiakan hambanya. Artinya jenengan nek beriman benar pada Allah yang ada di sana, ya tidak usah mikir aneh-aneh, insya Allah jenengan akan dimudahkan jalan hidup jenengan. Wa kanal baitu murtafi'an minal ard kazzabiyah. Saat itu Baitullah menonjol dari tanah seperti gundukan. Ta'tihi as-suyulu fata'khudu an yaminihi wa shimalihi, di mana air banjir datang kepadanya lalu mengalir ke kanan dan ke kirinya. Jadi enten gundukan lemah yang pada waktu itu ada banjir dan banjirnya itu di sekelilingnya. Fakanat kadzalika hatta marrat bihim rufqatan min Jurhum au ahli bait min Jurhum. Sampai kemudian lewatlah rombongan dari Jurhum atau sebuah keluarga dari Jurhum, muqbilina min tariqi kada'in fanazzalu fi asfali Makkah. Mereka datang dari arah daerah namanya Kada, lalu turun di bagian bawah Mekah. Mekah itu kan bawah.
Mereka lewat enten gunung naik, kemudian lihat kayak apa kayak ini kono kayak gitu. Nek di sini dikatakan farau ta'iron ifan faqalu inna hadza ta'ira la yaduru 'alal ma. Jadi diindikasikan ada air ketika apa? Mereka melihat burung yang muter-muter di atasnya. Bahkan nek jenengan mriko umroh misal, nek bejo niku sok sesih enten burung-burung kados doro napa walet yang muter niku. Jadi kita nek ndelok niku kaya nah iki manuk ya melu tawaf gitu kan. Nah, kemudian mereka berkata, burung itu berputar di atas air. Nah, karena ada air. Jadi Mekah itu zaman dulu nek orang jalan dari Yaman lewat-lewat itu mboten mampir. Begitu sampai situ mungkin bekalnya airnya tinggal sedikit, daripada ngirit air, nek memang ada ngambil dulu. Begitu sampai situ lho kok enek manuk ubung di atasnya. Maka yuk dicek gitu kan. La ahduna bihadzal wadi wa ma fihi ma. Padahal kita tahu lembah ini dan tidak ada air di dalamnya. Jadi mereka selama ini bertahun-tahun lewat situ tuh tidak ada orang, tidak ada air itu. Fa arsalu jariyan, kemudian mereka mengutus salah seorang au jariyata ini atau dua orang utusan faidahum bil ma. Ya, ternyata utusan itu menyaksikan adanya air. Faraja'u fa akhbaruhum bil ma fa aqbalu. Lalu mereka kembali dan memberitahukan kepada tentang air ini, maka datanglah itu rombongan Jurhum tadi ke sana. Qala, kemudian ibunya Ismail, qala wa ummu Ismail, dan ibunya Ismail indal ma, waktu itu ada di dekat air itu, faqalu, mereka berkata at-ta'zanina lana antanzila indaki. Bu, apakah boleh kami itu nyedak ke sini untuk minta airnya? Faqalat, maka ibunya Nabi Ismail yaitu Hajar berkata, na'am boleh, walakin la haqqalakum fil ma, tapi kalian tidak boleh memiliki air ini, iki duweku, kowe njaluk entuk. Qalu na'am, nggih kula namung nyuwun, mboten ajeng nepek. Qala Ibnu Abbas berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bersabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, fa'alfa dzalika ummu Ismail wa hiya tuhibbul ins. Maka Ummu Ismail merasa senang karena akhirnya melihat manusia berdua tok. Dan jenengan tesih kemutan ketika Nabi Ibrahim mau pergi itu sampai diawe, diceluk, ditimbali, "Mas, aku mbok dekek kene iki karep-karepmu apa sing ngakon Gusti Allah?" Gusti Allah. Terus bablas. Boten sing pripun-pripun. Nek jenengan ketinggalan ten warung mau nesu ditinggal ten padang pasir yang luas gitu. Nah, kemudian dia senang karena melihat orang datang gitu. Fanazalu wa arsalu ila ahlihim fanazalu ma'ahum. Maka mereka pun tinggal di situ berkemah, lalu memanggil keluarga mereka sehingga menetaplah beberapa dari mereka di sana. Hatta idza kana biha ahlu abyati minhum, hingga akhirnya di sana terdapat beberapa rumah dari mereka. Jadi ada yang kemudian nggak mau nutupi perjalanan, terus ini wae. Zaman dulu tuh orang tuh melakukan nomaden tuh pindah-pindah. Ketika misalnya di tempat ini airnya nggak ada, pindah yang ada air, atau mungkin mau dagang pindah gitu. Nah, sebagian mereka pilih tinggal di situ gawe rumah. Gitu. Kemudian wasabbal gulam wa ta'lamal arabiyyah minhum, dan anak itu Ismail tumbuh besar dan belajar bahasa Arab dari mereka. Jadi bahasa aslinya itu bukan bahasa Arab, bahasa yang ada di Palestina. Bahasa apa? Bahasa apa? Bahasa yang ada di Palestina. Bahasanya adalah bahasa niku lho, bahasane orang-orang Yahudi niku napa niku? Apa Bu? Bahasa Ibrani. Bahasa Ibrani. Nah, kemudian Nabi Ismail diajari bahasa Arab dari mereka. Wa an fasahum wa a'jabahum khaina sabba. Maka ia menjadi orang yang terbaik dan paling mengagumkan di kalangan mereka ketika sudah dewasa. Namanya juga Nabi gitu ya. Falamma adraka zawwajuhu imra'atan minhum. Ketika sudah balik, sudah gede, maka Ismail kemudian menikah dengan salah seorang wanita dari suku Jurhum tadi yang tinggal di situ. Wa matat ummu Ismail, ibunya pun meninggal.
Jadi sampai meninggal, sampai kata meninggal ini belum ada kedatangan Nabi Ibrahim. Faja Ibrahim ba'dama tazawwaja Ismail yutoli'u tarikatahu. Lalu Ibrahim datang setelah Ismail menikah untuk menjenguk keluarganya. Falam yajid Ismail fasa'ala imra'atahu an. Ternyata begitu dicari Ismail yang mana rumahnya itu, ternyata di situ tidak didapati Ismailnya, yang ada adalah istrinya. Kamu siapa mbak? Istrinya. Faqalat, kemudian istrinya menjawab, kharaja yabtagilana. Mas Ismail sedang keluar untuk cari nafkah. Ini nabi-nabi itu kerja nih, mboten meneng-meneng nyadong gaji ngoten mboten nggih. Makanya nggih ngapunten nggih, harusnya para pendakwah itu harusnya ya tetap punya usaha. Entah dodolan, entah nopo gitu kan. Ya, entah ternak ayam, entah nopo. Makanya saya salut tuh sama ibu-ibu honorer, guru-guru honorer zaman dulu itu. Gajinya 300, 500, tapi nggih anaknya sak pirang-pirang bisa hidup. Ternyata di rumahnya marung, nek sing gadah napa lemah rada ombo nggih. Nandur nopo, sampai enten lho ibu-ibu pengawasan tengen pulau sing enten Karanganyar niku, dia itu punya tanah mungkin sekitar 500 meter atau berapa nih. Ditanduri telo. Telone niku pun telo. Pohong niku pun di kotak-kotak. Jadi iki dipanen dina iki atau tanggal semene didol. Dinggo cekelan. Mungkin jadi mboten bareng ngoten nggih. Jadi dijebol mungkin untuk pirang kilo pokoknya niku terus dibeton kan iki tanami meleh terus geser sebelah. Ngoten. Makanya para pendakwah itu harusnya nggih punya ikhtiar lah. Jadi tidak terlalu mengharapkan apa dari umat itu. Ya nek umatnya ada, nek enggak ada kan mesake. Ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Kemudian si mantu ini mengatakan, Mas Ismail keluar untuk mencari nafkah untuk kami. Summa sa'alaha an aisihim wahai atihim. Kemudian Ibrahim alaihissalam bertanya kepada mantunya ini tentang kehidupan mereka dan keadaan mereka. Piye nduk, kowe urip karo Ismail piye? Faqalat, kemudian si mantu ini berkata, nahnu bisyarrin, nahnu fi dikin wasyidhatin. Hidup kami itu susah, Pak. Kami itu sempit dan sulit, pokoknya ngeluh tok isine. Fasyakat ilaih, maka ia mengeluhkan hal itu kepada Ibrahim. Nah, ini disingkat tapi mungkin ceritanya detail. Randi iki ya randi TV, randi kulkas. Qala Ibrahim berkata, fa idza jaa zaujuki, mengko nek bojomu teko, faqri'i alaihi salam. Maka sampaikan salam dari aku kepadanya. Wa quli, dan ucapkan lahu kepada suamimu, yughayyir atabatan babihi, untuk mengganti ambang pintu rumahnya. Kenapa ambang pintu? Palang pintu. Terus pokoknya cara enten palange niku kan genti gitu. Napa nggih? Saiki wis ra enek ngoten iki. Falam maja Ismail ka'annahu anasa sayan. Ketika Ismail datang, maka Ismail seakan-akan merasakan ada napa nggih, semacam firasat tertentu. Faqala, kemudian dia bertanya, hal ja'akum min ahadin? Apakah ada orang yang datang ke sini mertamu? Qala, istrinya mengatakan, na'am, Mas. Ja'ana, mendatangi kita, syekhun kada wa kada, seorang laki-laki yang tua begini cetak kayak gitu. Fasa'alana anka fa'akhbartu. Dia bertanya tentang kamu, usah ceritakan kamu gini. Ya, aku jawab gitu. Fasa'alani kaifa aishuna, dan dia juga bertanya tentang kehidupan kita gimana. Fa'akhbartuhu ana fi jahdin wa syiddatin, dan tak kabarke kita dalam kondisi susah dan sulit. Jadi iki garwane mboten anu nggih, mboten istilahnya ngapusi. Jadi ngomong ten mantune mertuane, kondisinya enggak bagus, ke suaminya ya jujur, tadi saya ngomong enggak bagus. Barangkali mertuane sugih engko sesuk teko nggowo apa gitu. Qala, kemudian Ismail berkata, fahal ausoki bisyai, apakah dia punya wasiat atau pesan tertentu? Qalat, si mantu mengatakan, na'am ada, amaroni an uqra'u alaikas salam.
Dia memerintahkan kepadaku untuk menyampaikan salam untukmu. Wa yaqulu ghayyir atabata babika. Dan dia juga meminta untuk kepadamu untuk mengganti ambang pintu rumahmu. Qala, kata Ismail, zaki abi. Yang itu yang buat cerita itu mau bapakku. Waqat amaroni an ufarikoki. Dan ternyata wasiatnya kepadaku yang kamu sampaikan tadi, yaitu dia meminta aku untuk menceraikan kamu. Al-haqi bi ahliki. Maka ya sudah, saya ikut bapak saya, ikut dawuh bapak saya. Nah, kamu baliklah kepada keluargamu, diceraikan. Fatallaqaha wa tazawwaja minhum ukhra. Kemudian bercerailah Ismail dan menikah dengan wanita yang lain. Fala bisa anhum Ibrahim, masya Allah. Ibrahim kemudian menjauh dari mereka selama yang Allah kehendaki, maksudnya tidak nongol lagi. Ini datang ini dados mantune Nabi Ibrahim, terus kon pegatan kabeh. Kadang ceritanya diluwi-luwi barang. Summa atahum ba'du falam yajidhu. Kemudian dia datang lagi setelah sekian lama. Delalah kok ya tidak ketemu lagi sama anak lanang itu. Fatakhola ala imro'atih fasa'alaha anhu. Kemudian dia ketemu dengan mantunya lagi yang baru dan bertanya lagi tentang anaknya. Faqala kharaja yabtagilana. Dia keluar mencari nafkah untuk kami. Qala, Ibrahim bertanya lagi, kaifa antum wa sa'alaha an aishihim wa hayatihim. Gimana keadaan kalian? Nah, hidupmu gimana? Apakah baik-baik aja? Qalat, kemudian mantu itu mengatakan, nahnu bi khairin wa sa'atin. Alhamdulillah, kondisinya baik dan lapang. Itu pelajaran buat ngapunten nggih, buat panjenengan ibu-ibu nggih. Yang rumah tangga mesti enek masalah. Ora usah dadak dicurhatke kemana mana, apalagi ke medsos, jangan. Nanti apapun yang terjadi ya itulah perahu jenengan gitu kan. Wa usnat ala Allah, dan dia memuji Allah. Alhamdulillah. Faqala ma ta'amukum? Qalat al-lahmu. Ibrahim bertanya, kowe di panganan apa, Nduk? Mantunya menjawab, enten niki daging. Qala, Ibrahim berkata, fama syarabukum? Terus kowe ndi ngombenan apa? Qalat, mantunya menjawab, alma, air putih. Qala, kemudian Ibrahim berkata, Allahumma barik lahum fil lahmi wal ma. Ya Allah, berkailah makanan mereka yang berupa daging dan minuman mereka yang berupa air putih ini. Qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, walam yakun lahum yauma idin hubbun walau kana lahum da'a lahum fi. Pada hari itu mereka tidak memiliki biji-bijian. Seandainya mereka memilikinya, niscaya beliau berdoa keberkahan untuk mereka di dalamnya. Maksudnya ngeten, umpama enten panganan liya niku nggih didongake. Nah, karena didongake maka akan menjadikan kebaikan buat Mekah sejak itu sampai hari kiamat. Qala, kemudian beliau bersabda, fahuma la yakhlu alaihima ahadun bi ghairi Makkah illa lam yuwafiqahu. Beliau bersabda, maka tidaklah seorang pun singgah pada keduanya selain di Mekah, melainkan mereka berdua tidak cocok dengannya. Artinya tempat yang paling cocok cuma di Mekah. Qala fa idza jaa zaujuki faqra'i alaihi salam wa murihi yusbitu atabata babi. Ibrahim mengatakan, mengko nek bojomu teko nduk, sampekno salamku godheki. Terus ngomong, palang pintune aja dirubah. Kon jaga, aja diganti. Falam majaa Ismail qala hal atakum min ahadin. Ketika Ismail datang maka dia bertanya, apakah ada orang yang datang ke sini? Qalat, istrinya menjawab, na'am nggih enten. Atana saihun hasanul hay'ah. Ada laki-laki tua yang ganteng yang datang ke sini. Penampilannya indah, rapi gitu. Wa usnat alaih, dan aku memuji si laki-laki itu. Fasa'alani anka fa'ahbartuhu, dia bertanya tentang engkau dan aku menceritakan keadaan engkau kepadanya. Fasa'alani kaifa aishuna fa'ahbartuhu ana bi khairin.
Kemudian dia bertanya tentang keadaan kita di sini. Maka aku menjawab, kita itu baik-baik saja, alhamdulillah. Ngoten. Terus jenengan nek tangleti mertuane nggih, alhamdulillah Bu. Ngoten. Nek curhat ya malah disemprot sisan. Anakku mbiyen karo aku kopen saiki malah ngene. Walah. Qala, kemudian Ismail berkata, fa ausoki bisai, apakah dia mewasiatkan sesuatu kepadamu? Qalat na'am, nggih. Wa yaqra'u alaikas salam, dia mengucapkan salam untuk jenengan. Wa ya'muruka an tusbita atabata babik, dan meminta untuk meneguhkan atau mempertahankan palang pintu rumah ini. Qala, kata Ismail, zaki abi, itu bapakku. Wa antil abadatu, dan engkaulah si palang pintu itu. Amaroni an amsikaki, ya. Dan beliau memerintahkanku untuk mempertahankan engkau. Nah, jadi tidak diceraikan, mempertahankan engkau. Itu terus sih. Pun sampai mikirin nggih. Dawa lho ning nganti magrib nih nggih. Nggih, kuwi dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Itulah kisah nggih Nabi Ibrahim, Nabi Ismail yang mungkin jarang kita dengar secara komplit. Entene yang mau nritake ning mboten macake dalile. Jika yang muncul macam-macam, termasuk tentang Zam-Zam. Nek jenengan masih ingat, nek umumnya orang cerita itu Zam-Zam niku karena apa? Ditendang oleh Nabi Ismail itu. Ismail kerencalan terus medal Zam-Zam. Padahal nek menurut hadis ini napa? Halo, kelingan ra. Jadi kerepakan sayap malaikat. Malaikat duwe sayap dikepak-kepake wonten medal toya. Ya bayine yo ngrencal ya, tapi ada adegan yang sering lupa atau sering enggak disampaikan oleh para penceramah karena enggak pakai dalil loh. Itu tentang hadirnya malaikat gitu loh, yang kemudian mengepakkan sayapnya sehingga airnya keluar. Begitu kemudian sudah keluar, sebelum ditinggalkan dia mengatakan, tenang, kowe ora bakalan binasa. Akhirnya terus datang orang-orang itu. Nggih, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, apabila makaten yang bisa saya sampaikan mudah-mudahan bermanfaat. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Alafu minkum subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Ustadz Gulam yang telah menyampaikan tausiah pada sore hari ini. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua dan bisa diamalkan sehari-hari.